bahwa tadi untuk menghitung nilai pH dari suatu lautan berdasarkan kita udah bahas asam basa. Ya, kita bahas jenis asam basa menurut teori asam basa. Yang pertama dari Arrhenius. Arrhenius itu mengungkapkan asam itu adalah yang melepaskan hapus. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, maka cukupkan sampai di sini ya pembelajaran kimia hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Miss Dwi, apakah sudah ready untuk kegiatan berikutnya? Oke, sambil menunggu kesiapan panitia, di sini juga diinformasikan lokasi Tridaya SMP dan SMA Tridaya Tunas Bangsa itu berada di Cimahi, ya, di kota Cimahi, di Jalan Cep Kartawirya nomor 163 di dekat ini ya, Pemkot Pasar Atas. Nah, di situ ada kita di Cimahi. Lokasinya strategis di pinggir jalan, jadi kalian nggak akan susah untuk mencari SMP SMA Tridaya Tunas Bangsa. Oke, Mr. Hadi. Oke, sudah ready kah? Yang cantik sudah datang. Oke. Luar biasa. Disapa dulu sebentar, Miss ya. Kita sapa dulu bentar ya. Boleh, boleh. Oke. Mana nih? Udah on cam kah? Udah. Halo Kak Retno. Halo, Miss. Halo, Halo, Kak Retno. Miss. Silakan. Ya. Terdengarkah suaranya, Miss? Adik-adik, ini Kak Retno ya yang akan membimbing kalian untuk membahas soal-soal yang di sesi 1 yang dianggap kesulitan oleh adik-adik. Kak Retno siap? Insya Allah. Oke. Oke, silakan Kak Retno. Oke, siap. Mangga. Oke, Kak Retno. Siap. Silakan Oke. Kak Retno. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Wah, tampak sangat semangat sekali ya. Wah, sudah mengikuti 2 sesi, betul? 2 tahap. Keren, luar biasa. Semoga nanti hasilnya yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke. Oke, wah dari mana aja nih? Banyak banget kayaknya. Kareto lihat sampai hampir 140 ya pesertanya, luar biasa. Oke. Nah, hari ini kakak akan mencoba dari Bandung. Oke, wah hebat, keren. Hari ini kakak akan mencoba untuk membahas sedikit dari latihan-latihan soal yang kemarin sudah dibahas ya, yang di tahap 1 ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Kareta akan langsung share screen aja ya sayang ya. Oke ya, ada beberapa soal yang akan kita bahas nih hari ini. Oke, yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai pembahasan soal Olimpiade Literasi Numerasi pada kegiatan OLNT tahun 2000-2021 untuk jenjang SMA. Coba kemarin soal apa aja sih yang kalian temuin? Ayo. Apakah kalian menemukan soal yang seperti ini? Ada tarif taksi katanya ya kemarin. Betul ya? Dapat soal yang seperti ini, tarif taksi. Nah, kita baca dulu bersama ya sayang ya. Tarif taksi, Radli, ayo dihapus. Apa yang sudah dicoret dihapus, ayo. Ya, di sini katanya tarif taksi untuk kilometer pertama adalah 8.000. Dan untuk kilometer berikutnya adalah 4.000. Biaya untuk waktu tunggunya 30.000 per jam. Apabila jarak tempuhnya kurang dari 2 km, penumpang harus membayar 20.000. Wah, aturannya banyak sekali ya. Oke, Budi adalah seorang penumpang taksi.
Jarak yang ia tempuh adalah 8 km. Oke, Hafi, tolong dihapus sayang. Biaya yang harus Budi bayar kepada supir taksi adalah, karena itu jadi kerjaannya sambil ngomong sambil ngehapusin nih. Oke ya. Yang pertama, jeng, apakah 32.000? Ataukah 36.000? Ataukah 40.000? Atau 42.000? Oke, yuk kita coba. Sekarang kalian tuh ya, yang coret-coret ya. Awas, jangan ada yang coret-coret. Oke, sini. Untuk kilometer pertama, itu biayanya 8.000. Berarti kalau Budi memacu di kilometer pertama, dia akan membayar 8.000 rupiah. Untuk kilometer berikutnya itu 4.000. Oke, berarti untuk kilometer kedua itu 4.000. Nah, kilometer ketiga juga 4.000. Ya. Nah, terus ada biaya untuk waktu tunggu. Oh, kalau di sini tidak disebutkan ya, Budi tidak menunggu. Kalau jaraknya kurang dari 2 km, dia harus bayar 20.000. Yang ditanya, jarak yang Budi tempuh itu 8 kilo. Berapakah biayanya? Oke. Nah, di sini kita baru sampai kilometer ketiga nih. Kita cek kilometer keempat. Kilometer keempat juga 4.000. Kilometer kelima juga 4.000. Kilometer ke-6 juga 4.000. Oh, banyak sekali 4.000-nya. Kilometer ke-7 juga berarti 4.000 ya. Kilometer 8 juga 4.000. Wah, ada yang mengerjakan begini kemarin? Padahal bisa simpel ya sayang ya. Nah, ini 4.000-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya ini 7 dikali 4.000. Oke, sehingga biaya yang harus dikeluarkan pada kilometer pertama adalah 8.000 ditambah 7 kali 4.000, 28.000. Ya, ditambah 28.000. Hasilnya 36.000. Hafizah, minta tolong sayang untuk tidak mencoret-coret ya. Oke, berarti jawaban untuk soal yang ini kemarin adalah 36.000. Ayo, yang lain. Ada yang betulkah menjawabnya? Untuk adik-adik jenjang SD, adakah yang betul menjawabnya 36.000? Oke, coba kakak cek di chat ya. Ada yang betul nggak? Aku. Hebat, keren. Itu soal yang SD. Iya sayang, ini soal yang SD dulu ya. Oke, keren. Alasik. Sip, banyak yang betul ya. Oke, sekarang kita teruskan ya sayang ya. Untuk soal selanjutnya. Kita reto clear dulu. Perhatikan gambar berikut ini. Oh, gambar apa yang akan diperhatikan? Jeng. Ada soal kayak gini ya kemarin ya. Oh, ada tabung. Ada 3 buah tabung. Tabung A, tabung B, tabung C. Pernyataan yang benar mengenai volume tabung di atas. Kita harus hitung volume tabung ternyata. Apakah A, tabung A memiliki volume yang paling besar dibanding tabung B dan C? Oke. Apakah B, tabung B memiliki volume yang paling kecil dibandingkan tabung A dan C? Apakah C, tabung C memiliki volume lebih besar dari tabung A dan lebih kecil dari tabung B? Apakah yang terakhir D, tabung E, tabung B memiliki volume yang lebih besar dari tabung A dan lebih kecil dari tabung C? Wah, ini disuruh ngitung. Habis gitu disuruh lihat ya pernyataannya yang mana. Ayo, harus bisa berpikir
kreatif dan cerdas. Oke, kita hitung berarti satu-satu volumenya, betul? Iya, kita cek dulu volume yang A. Oke, volume tabung yang A. Tahu nggak volume tabung apa rumusnya? Volume tabung itu rumusnya luas alas kali tinggi, gitu ya. Luas alasnya itu VR kuadrat. Kenapakah VR kuadrat? Tabungnya berbentuk lingkaran. Ya, dikali dengan tingginya. Oke, kita cek. Di sini jari-jari itu dari sini ke sini ya sayang ya. Jari-jarinya 2 satuan. Ini tingginya berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Tingginya 4 satuan. Oke, yang pertama. VR kuadrat T. Oke. V-nya Zahra. V-nya kita biarkan ya. V dikali jari-jarinya 2 pangkat 2 dikali 4. Oke. Jadi V 2 pangkat 2, 4. 4 kali 4, 16. 16 kali V kamu boleh tulis 16 V. Begitu. Ya, sekarang kita cek volume tabung yang kedua. Oke, ini harus dicek satu-satu. Ini jari-jarinya 1. Ini tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Oke, masukkan kuadrat T. V dikali jari-jarinya 1 pangkat 2 dikali 8. Ya, 8. Oke, ini 8 V. Oh, yang A lebih besar dari yang B. Ya, kita cek yang selanjutnya. Aduh, ini setengah. Ini 0,5 jari-jarinya. Kita cek tingginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Yang C, VR kuadrat T sama dengan V dikali 0,5 pangkat 2 dikali 12. Oke, kita ceknya di bawah aja deh. V 0,5 pangkat 2 itu jadi 0,25 dikali 12. Aku susah Kak kalau koma. Oke, tinggal diubah jadi pecahan ya. Jadi 1/4 deh. 0,25 T dikali 12. Aduh, pakai T. Ini tinggal dicoret. 4 bagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. V kali 3, 3 V. Sudah ketemu. Tabung A 16, tabung B 8, tabung C 3. Berarti pernyataan yang betul mana nih? Tabung A memiliki volume yang paling besar dibanding tabung B dan C. Oke, jawabannya yang A. Ayo adik-adik, ada yang betul jawabannya A kemarin? Coba kakak mau cek-cek dulu. Aku, Devian, Vega, Hafiha, banyak sekali. Luar biasa. Darah U-nya banyak banget. Aku gitu ya Rel ya. Ada yang nggak ingat ya. Sip, tidak ingat ya sudah tidak apa-apa ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Luar biasa nih adik-adik yang ada di sini. Kita cek ya untuk soal berikutnya. Oke, aku hapus dulu ya. Klik. Perhatikan gambar. Ingat gak nemu gambar ini kemarin? Ayo, ingat gak nemu gambar ini kemarin? Nah, apa nih? Ada gambar ke bawah, 4, loser lift. Katanya berarti lift penumpang. Ada Bapak Andi di sini 95 kilo. Ada Ibu Rosa 83 kilo dan adik Joni 35 kilo. Ini efek pandemi ya, adik Joninya 35 kilo. Nih, di dalam lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah beratnya 380 kilo. Sedangkan di luar lift ada Andi, Rosa, sama Joni. Dia mau masuk ke lift yang sama.
Kalau Rosa sama Joninya masuk barengan, wah Rosa sama Joninya masuk barengan, berapa kilogram berat maksimal barang yang dapat mereka bawa? Oke, apakah 40 kilo? Ataukah 52 kilo? Ataukah 55 kilo? Atau 60 kilo? Ayo, kita tebak-tebakan dulu. Ayo, kemarin jawab berapa? Sebelum kalian bahas, jawab berapa? 52, Tibian. Yang lain, ingat aku yang pakai baju biru. Oke. Freya nggak ingat semua nih kayaknya nih. Oke, sip. Ayo, coba kita bahas. Keywordnya dari mana? Keywordnya, lihat dari sini sayang. Kapasitas totalnya. Ini 5 orang, udah ada 380. Kapasitas totalnya 550. Ini yang 8 orang nggak perlu dilihat juga nggak jadi masalah ya gitu. Karena kita akan cek sih kapasitasnya. Berarti kita cek dulu nih selisih dari kapasitas yang dipunyai si lift ya. Liftnya kapasitas totalnya 550. Sudah ada di dalam 380, tinggal kita kurang. Ayo, dikurang berapa? 0, 5 kurang 8, 7. Nah, berarti tinggal 170 kilo lagi. Ya, kita cek yang mau masuk barengan siapa? Rosa sama Joni mau masuknya barengan, Kak. Oke, kita totalin dulu. Rosa ditotal dengan Joni 83 ditambah 35, tambahnya ke bawah aja ya. 8 11 118 kilo. Di sini yang masih bisa muat 170. Berarti berat maksimal kalau dia bawa barang nih, barang yang bisa dibawanya tinggal 170 dikurangi 118. Kenapa makin ke bawah ya? Padahal itu ada yang kosong di pinggir. Karet. Oh nih, ini deh. Nah, berarti 170 tinggal dikurangi 118. Kurang ya? Ini 2. 6 kurang 1, 5. Ini udah habis ya? 1 kurang 1. Wah, betul nih. Total barang yang bisa dia bawa adalah 52 kilogram. Wah, kayaknya banyak yang betul ya kemarin. Luar biasa. Pada hebat-hebat nih adik-adiknya nih. Oke, kita lanjutkan ya sayang ya. Kita lanjutkan. Ini masih ada. Oke, clear dulu. Perhatikan gambar tumpukan telur. Oh, ada telur. Ayo, ingat ya sama soal telur ini ya. Susunan telur berbentuk piramida pada gambar di atas, ditambah 1 lapisan pada bagian paling bawah. Banyak telur yang harus ditambahkan berapa? Apakah 13? Ataukah 15? 36? Atau 49? Coba, Karet cek dulu cek. Berapa? Aku benar, gampang, ingat. Oke, hebat. Keren-keren nih. Kita lihat berapa ya? Di sini nanti mau ditambahin lagi ya, ini telurnya. Nah, di sini mau ditambahin lagi telur. Oke, kita cek. Telur ditumpukan ke 1 ada 1. Telur ditumpukan kedua, ini 2. Ke sini 2. Berarti ini 2 kali 2. 2 kali 2. Tumpukan telur di yang kedua ada 4. Selanjutnya, ini 3. Ke sini juga 3 telurnya. Berarti 3 kali 3, 9. Oke. Ini sudah kebacakah membentuk apa? Ini 4, ke sini 4. Berarti di tumpukan berikutnya 4 kali 4, 16. Oke, tumpukan berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 lagi. Oh lala, ini 5 kali 5. Wah, ini membentuk bilangan kuadrat ya. 1, 4, 9, 16, 25. Nah, yang ini kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6. Oh, yang putih terakhir 6 kali 6.
Berarti kalau kita mau tambah yang di sebelah sini, 1, 2, 3, 4, 5 tambah 1. Berarti 7 kali 7 sama dengan 49. Good job. Wah, untuk yang sudah menjawab dengan benar, luar biasa. Sip. Oke, kita cek lagi. Oke, sekarang untuk bagian kakak-kakak yang SMP. Yang SD dicukupkan ya. Oke, mudah-mudahan soal yang lain juga betul semua ya. Mudah-mudah soalnya. Oke, kita cek untuk kakak yang SMP. Oke. Coba absen dulu kakak-kakak yang SMP ada di mana? Ada di mana kakak SMP? Halo, halo, halo. Wah, coba cek chat kakak SMP. Hadir, 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 hadir. Oke, sudah hadir ya. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Twing, 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 twing. Oke. Pada babak final sebuah Olimpiade Matematika, ada 5 peserta yang lolos ke babak final. Ingat ya, dapat soal ini kemarin. Soal pada babak final terdiri atas 20 soal dengan ketentuan penilaian. Setiap soal dengan jawaban benar diberi skor plus 4. Untuk setiap soal dengan jawaban salah diberi skor negatif 1. Dan untuk soal yang tidak diisi diberi skor 0. Nah, yang akan terpilih menjadi pemenang adalah 3 orang finalis yang memperoleh skor tertinggi. Oke. Berdasarkan data pada tabel berikut, urutan yang tepat, ada tabelnya. Apakah Elsa Anna Aldi yang akan menjadi pemenang? Atau Andini Anna Rizky? Atau Anna Andini Elsa? Elsa Anna Andini? Oh, kelebihan Kak Retno. Oke ya, sini. Ada yang ingat jawabannya ini apa kemarin? Untuk kakak-kakak yang SMP? Oke, kita cek aja ya. Oh, ada di chat nanti ya, terakhir. Kalau benar dapat skornya 4. Kalau salah skornya negatif 1. Kalau tidak dijawab skornya 0. Dan total soalnya ada 20. Oke, kita cek satu-satu ya. Soal terjawab 16. Soal benarnya 11, berarti soal salahnya 5 ya. Dan soal yang tidak dijawabnya ada 4. Oke, yang ini. Jawab 15, benarnya 12, berarti salahnya 3 ya sayang ya. Yang tidak dijawabnya 5. Oke, yang ini terjawab 18. Soal benarnya ada 12, berarti yang salahnya 6. Yang tidak dijawabnya 2. Yang ini salahnya 4, yang tidak dijawabnya 3. Yang ini salahnya 3, yang tidak dijawabnya 7. Oke, tadi ketentuannya apa? Kalau benar kali 4. Oke, kita cek yang Aldi. Yang Aldi dia benarnya 11, berarti 11 kali 4 ditambah. Yang salah negatif 1, berarti 5 dikali negatif 1. Yang tidak dijawab 0. Oke, nggak usah diisi berarti yang 4-nya ya. Berarti ini 44 kurangi 5. 44 kurangi 5, 39. Oke, skornya Aldi 39. Kita ke Andini. Oke, Andini betul 12. 12 kali 4. Ditambah yang salahnya 3. 3 kali minus 1. Berarti 48 kurang 3. Wah, skornya 45. Next. Kita ke Elsa. Oh, Frozen. Ada suka Frozen? 12 kali 4. Apa sih karet? Ditambah. Yang salahnya Elsa 6 ya. 6 dikali negatif 1 berarti 48 dikurang 6 skornya 42. Oke, kita cek yang Ana. Ana dia betul ya
13. 13 kali 4 ditambah, salahnya dia 4 ya. 4 dikali negatif 1. Oke. Ini 52 dikurangi 4. 48. Terakhir kita cek yang kenapa sayang? Kenapa sayang? Tadi ada yang angkat tangan? Kenapa tadi ada yang angkat? Oke, boleh. Oke, kenapa nih? Tante Frozen C, jawabannya C. Oke, sip. Kita cek dulu ya yang Rizky-nya ya. Yang Rizky-nya belum ya sayang ya. Oke. 11 kali 4 ditambah 3 kali negatif 1 ya. Ini 44 kurang 3, 41. Skor yang tertinggi berarti dimenangi oleh Ana. Oh, Ana juara ke-1. Ananya udah ada sendirian, udah ketemu jawabannya. Hei, Aprenisa. Tadi raise hand ya sayang ya, angkat tangan ya. Oke, boleh chat ya. Ya, ananya sudah ketahuan, ananya sendirian di depan ya, nggak ada lagi di pilihan yang lainnya. Yang keduanya Andini, yang ketiganya Elsa. Kalau ada yang keempat, kelima, Rizky yang keempat, Aldi yang kelima. Ya, betul semua ya kemarin untuk soal yang ini bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, selama pembelajaran di semester 2, seorang guru matematika akan menyelenggarakan 10 kali kuis. Oke. Oke. Untuk memotivasi siswa-siswanya agar belajar dan mempersiapkan diri dengan baik dalam menghadapi kuis. Guru matematika tersebut menerapkan aturan bagi siswa yang memperoleh nilai rata-rata kuis lebih dari atau sama dengan 90, maka siswa tersebut tidak perlu lagi mengikuti penilaian akhir semester. Nilai Rani untuk 9 kuis matematika yang telah diadakan adalah segini. Pernyataannya, nilai rata-rata yang diperoleh Rani dari 9 kuis yang telah dilakukan sudah lebih dari 90. Rani harus mengikuti penilaian akhir karena rata-ratanya kurang dari 90. Rani tidak perlu mengikuti penilaian karena sudah lebih dari 84, memperoleh nilai lebih dari 84. Rani tidak harus mengikuti penilaian akhir karena rata-rata dari 9 kuis sudah lebih dari 90. Coba kita cek ya. Pernyataan yang benar, apakah 1, 2, 3? Apakah 1 dan 3 saja? Apakah 1 dan 4? Apakah iya? Oke. Itu suara kata sendiri ternyata. 2 dan 3, 2 dan 4. Oke. Kita cek rata-ratanya. Oke. Rata-rata yang didapat adalah 95. Tambah 94, tambah 88, tambah 87, tambah 96, tambah 93, tambah 92, oh mepet, tambah 86, tambah 85, dibagi 9. Oke, ayo adik-adik, hitung berapakah hasilnya? Ayo, adik-adik dihitung berapa hasilnya, ayo. Ayo, boleh open mic atau boleh di chat. Oke, dapat 90,67 ya rata-ratanya. Oh, berarti pernyataan yang benar yang mana? Nilai rata-rata yang diperoleh Rani dari ke-9 kuis yang telah dilakukan lebih dari 90, betul ya? Yang pertama, Rani harus mengikuti, tidak harus ya, Raninya tidak perlu. Nah, iya, sudah lebih dari 90 ya. Jadi pernyataan yang benar yang mana? Rani tidak harus mengikuti penilaian akhir karena rata-rata dari 9 kuis lebih dari 90 ya. 1 dan 4. Good job. Tadi ada yang sudah menjawab C katanya ya. Luar biasa. Sip, kita lanjutkan.
Nah, ingat nggak bikin topi? Nah, bikin topi ulang tahun bentuknya seperti ini. Ari akan membuat 30 topi berbentuk kerucut seperti pada gambar. Berapa lembar kertas karton berukuran 30 kali 42 yang diperlukan? Kalau panjang jari-jarinya, berapa itu panjang jari-jarinya? Panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran adalah 21. Oke. Apakah 15, 20, 30, atau 60? Nah, ini cari dulu ya. Kalau topi ulang tahun, berarti kita cari luas selimut, sayang namanya. Siapa tadi yang raise hand? Luas selimut itu rumusnya VRS. Nah, VRS. Nah, panjang kartonnya, panjang jari-jari kertas karton berbentuk setengah lingkaran 21. Oke, kita belum tahu si S-nya. Si S itu yang ininya nih, ini. Nah, ini S-nya belum tahu. Ya, panjang jari-jarinya dari sini ke sini sudah ketahuan. Panjangnya 21, tapi nah ininya 180 derajat. Kita belum tahu S-nya ya. Kita dapatkan si S-nya dari hasil luas juring dengan luas selimut. Jadi mohon maaf, luas juring itu rumusnya ya hilang Kak. Alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran, luas selimutnya VRS. Oke, kita masukkan ya. 180 derajat per 360 derajat dikali luas lingkarannya VR kuadrat ya. Kali 21 kali 21 sama dengan V dikali 21 kali S. Ini boleh dihabisi. Ini juga boleh dihabisi. Nah, berarti ini 1/2 kali 21 sama dengan S. Oke ya. Oke. Si S-nya berarti 10,5. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. V kali R-nya 21 kali S-nya 10,5. Oke, jadi berapa? Coba kita hitung. V-nya pakai 22/7 ya. 22/7 kali 21 kali 10,5. Ini boleh dicoret. 3. Oke, itu nanti dihapus aja. Berarti 66 kali 10,5. Kita cek. 693. Ini untuk 1 cm persegi ya. Berarti dia mau bikin 30. Oke, berarti kita kalikan dengan 30 kali 30 jadi 20.790 cm persegi. Nah, sedangkan luas kartonnya sendiri 42 kali 30. 42 kali 30. Ini hasilnya 1260. Nah, tinggal kita bagi. Kita bagi 2790 dibagi 1260. Oke, kita bagi. Kenapa, Raihan? Boleh kita cek dulu chat. Puyeng. Oh, Raihan puyeng ya. Berarti tinggal dibagi itu dapat 30 lembar. Ya, begitu. Oke, yuk. Kita next. Clear. Bentar lagi ya sayang ya. Nah, cara akurat dan mudah untuk menghitung kebutuhan air kita adalah seperti ini. Katanya langkah pertama, ukur berat badan kamu dalam kilogram, bagi dengan 30. Tambahkan lebih banyak air untuk aktivitas fisik kalau berolahraga, kamu mungkin karena kamu kehilangan banyak air melalui keringat.
tambahkan 0,35 liter setiap setengah jam latihan. Oke ya. Nah, Rosi mengukur berat badannya. Oke, di sini sudah ketemu kiloan Rosi. Kalau Rosi olahraga 30 menit, berapa jumlah air yang dibutuhkan oleh Rosi? Ya, kita cek. Rosi ini beratnya 56 kilo. Oke, berarti 56 kita bagi dulu dengan 30. Oke, 56 bagi 30 itu dapat 1,87 gitu ya. Nah, sekarang katanya kalau Rosi berolahraga selama 30 menit berarti ditambah dengan ini ya, 0,5. Oke, sudah ditambah 0,35. Oke, berapakah? Tambah 0,35, jawabannya 2,2 liter. Oke, yang C gitu ya. Oh, ini tuh soalnya dulu yang panjang ya. Ternyata cara mengerjakannya easy sekali. Nah, jadi adik-adik harus ini ya, apa? Teliti, jeli soal ya, seperti itu. Jadi baca dulu soalnya dengan teliti, baru nanti akan ketemu keywordnya apa ya. Ternyata soal literasi itu tidak sulit tapi mudah. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang ini. Pada suatu siang, Andin dan ketiga temannya sedang merencanakan membeli menu makan siang mereka melalui aplikasi online. Melalui aplikasi online. Menu yang kemungkinan dipilih ada dua. Ada mie yang seharga 15.000 di toko Yami, ada mie bakso seharga 18.000. Untuk menghemat pengeluaran, Andin ingin memanfaatkan kupon potongan harga. Ada dua kupon. Kupon pertama, potongannya 40% maksimum senilai 15.000 dengan minimal pembelian 40.000. Potongan kedua itu 30% maksimum senilai 25.000 dengan minimal pembelian 60.000. Dengan ketentuan kupon hanya boleh dipakai satu saja, jenis makanan dan kupon manakah yang sebaiknya dipilih oleh Andin beserta teman-temannya? Apakah membeli mie ayam dengan memanfaatkan kupon 1? Ataukah membeli mie ayam dengan memanfaatkan kupon 2? Ataukah membeli bakso dengan memanfaatkan kupon 1? Atau yang terakhir membeli bakso dengan memanfaatkan kupon 2. Ya, kita baksonya udah lebih mahal dan lebih potongan juga pasti harga mie ayam yang lebih murah ya gitu. Nah, pasti pilihannya kalau tidak 1, 2 ya, kalau tidak A, B. Kita cek yang mana? Membeli mie ayam dengan memanfaatkan kupon 1 berarti pembelian minimumnya 40.000. Berarti kalau gitu dia harus beli 3 ya mie ayamnya. Kalau dia beli 3 mie ayam berarti harganya 45.000. Potongannya 40%, artinya dia harus membayar 60%-nya saja. Berarti tinggal kita kalikan 60/100 dikali 45.000. Oke, ini boleh dicoret. 45 kali 6. Ayo, berapa? 27. 45 kali 6, 270 ditambah nolnya 2. Ya, dia bayar 27.000. Sekarang kalau memanfaatkan kupon 2, ini pembeliannya minimal 60.000. Berarti dia beli 4 mie ayam. 4 mie ayam. Harganya 60.000 ya, 4 mie ayam teh. Nah, potongannya 30%, berarti dia bayarnya 70%-nya. Kita cek 70/100 dikali 60.000. Coret, 42.000 ya. Lebih murah kalau dia beli atas. Lebih murah kalau dia beli yang atas. Coba untuk adik-adik yang
Capek ya. Oke ya, jadi jawabannya dia beli mie ayam dengan memanfaatkan kupon 1. Sedikit lagi sayang, sedikit lagi. Satu nomor terakhir. Oke, kita cek. Perhatikan tabel hasil pengamatan pengaruh suhu terhadap percepatan pertumbuhan. Oke, di sini ya, kita lihat. Kesimpulannya apa? Kecambah pada suhu 5% tidak dapat bertahan hidup. Ini sebetulnya masih bertahan hidup ya, cuma tidak terlalu cepat tumbuhnya. Pertumbuhan kecambah pada 30 derajat lebih cepat daripada 15 derajat. Oke. Tapi kenapa dia lebih cepat? Karena ini kan pengaruhnya suhu ya. Karena ternyata suhu pada 30 derajat itu lebih optimum untuk proses perkecambahan. Jadi pas kalau di sini iya betul dia lebih cepat tingginya gitu ya. Tapi kenapa? Karena pengaruh apa dia bisa lebih cepat tinggi? Ya karena pengaruh suhu yang optimal. Seperti itu. Oke. Thank you. Sudah selesai. Alhamdulillah ya Allah. Udah capek ya nak ya. Udah capek kak. Tadi habis kerjain soal. Sekarang lihat kakak bahas soal. Ulala ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya untuk adik-adik sekalian. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oke, adik-adik, gimana tadi hasil pembahasannya? Kita akan coba sapa dulu. Sabar. Oke, sip. Jadi nanti kita akan, Mister, kapan udahannya? Udahannya nanti jam 12 ya. Oke. Oh, capek. Mantap, Kak. Oke, sip. Ditunggu kan sekarang kita lagi ini ya, kita lagi proses untuk merekap hasilnya ya, merekap hasilnya. Jadi ini ditunggu sebentar. Nah, belum sarapan. Ya, kalau yang belum sarapan, sok boleh sambil sarapan, nggak apa-apa. Tapi udah masuk ke jam makan siang ya sekarang ya. Oke. Sip. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sama Mister dulu, sambil menunggu kegiatan, apa ya, kegiatan pengolahan hasil atau nilai, kita akan coba cek nih adik-adik nih. Mister Hadi, mohon maaf izin live ya. Okay. Izin live dari grup ya, dari Zoom ya. Oh iya, terima kasih banyak Miss Retno. Ya. Dadah. Adik-adik, tetap siang. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang juga. Oke, terima kasih banyak Miss Retno ya yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan kegiatan tersebut ya. Kemarin kita sudah sudah melewati kegiatan hari pertama. Oke, kita sambil menunggu ya, mohon bersabar adik-adik semuanya. Silahkan kalian bisa sambil rebahan, bisa sambil makan siang atau sambil istirahat gitu ya. Sambil menunggu proses untuk perhitungannya. Oke. Mister informasikan sekali lagi untuk kalian yang ingin mengikuti program beasiswa Tridaya, itu bisa silahkan kalian boleh off-cam ya, boleh off-cam, silahkan untuk off-camnya. Untuk adik-adik sambil menunggu proses perhitungan, mohon bersabar. Tapi jangan keluar ya, karena kan setelah ini kita akan melakukan pengumuman ketika hasilnya sudah ada ya. Oke. Misal informasikan SMP SMA Tridaya Tunas Bangsa untuk tahun ajar 2021 dan 2022 itu membuka program beasiswa. Jadi bebas biaya pendidikan atau memberikan keringanan biaya pendidikan tergantung dari hasil seleksi yang nanti kalian lakukan.
Oke, sip. Kemudian yang kedua juga kita makan apa ini? Makan aja. Aku tadi gitu. Iya, silakan sambil makan aja juga nggak apa-apa ya. Sambil makan aja nggak apa-apa. Soalnya perhitungannya cukup kompleks. Ini tim panitia juga sedang bekerja keras untuk mempercepat prosesnya. Gitu. Oke, sip. Kemudian Mister informasikan juga kita ada program atau ada kegiatan video editing untuk siswa-siswi eksternal ya. Jadi kalau ada adik-adik yang ingin belajar mengenai video editing ataupun ingin mengetahui tentang bagaimana nih kayak tadi kakak-kakak kita ya bisa membuat video pendek ataupun tentang proyeknya gitu ya, tentang seru-seruannya, bisa kalian coba edit sendiri gitu ya, bagaimana mengkombinasikan antara gambar atau video yang kalian dapatkan, kemudian dengan musik-musik yang kalian sukai, sehingga menjadi satu tampilan yang epik seperti tadi. Nah, Mister memberikan kesempatan khusus untuk adik-adik yang sekarang ikutan atau jadi peserta di kegiatan OLNT ini, kita akan menggelarnya di hari Kamis tanggal 25 Februari ya, pukul 13.30 sampai dengan selesai gitu ya. Oke. Mr. Hadi ya sudah mendatangi saya. Oke. Oh, udah ada. Oke, iya. Oke, silakan Miss Dwi kalau gitu untuk pengumumannya. Oke, ini kayaknya adik-adik udah tidak sabar menunggu ya, pengen Iya. makan mulu ya dan lain sebagainya gitu ya. Sabar ya anak sayang, bersabar. Oke. Saya sudah di tangan saya sudah memegang hasil OLNT literasi. Setelah digabungkan antara tahap 1 nilai di tahap 1 dan tahap 2 untuk jenjang untuk jenjang SD dulu. Oke. Nah, coba mana nih yang jenjang SD? Coba lambaikan tangannya yang jenjang SD. Wow, mulai seger lagi nih udah mau diumumin. Lambaikan tangannya mana coba? Nih biar cepat diumuminnya. Wis, banyak nih. Wis, banyak ya. Oke, terima kasih. Oke ya. Sekali lagi saya ingatkan pada adik-adikku sekalian, terutama adik-adik yang ada di jenjang SD di sini, bahwa kompetisi ini, olimpiade ini adalah ajang latihan untuk kalian ya. Menjadi juara itu adalah keberuntungan, rezeki yang kalian peroleh dari ikhtiar kalian selama ini. Tetapi ketika kalian tidak menjadi juara, tetap bersabar ya nak ya. Insya Allah nanti akan dapatkan kesempatan lagi di lain waktu, siapa tahu bisa jadi juara. Tadi seperti Miss katakan sebelumnya, kalian duduk di sini aja sudah mungkin lebih dari orang lain ya. Jadi sudah mulai belajar, kenal tentang literasi dan numerasi. Oh, ternyata tadi sudah ada pembahasan. Gampang toh jawabannya literasi, numerasi. Kalau sudah terbiasa, oh nanti gampang. Siapa yang cita-citanya jadi dokter? Nanti kalau cita-citanya jadi dokter, soal itu semuanya literasi numerasi tuh ya, mau masuk ke dokteran itu ya, ada yang mau jadi insinyur sama tuh, soal matematikanya literasi numerasi gitu ya. Sabar Jara, Miss mau bacain ya. Jara dari tadi pengen kayaknya udah nggak kuat, pengen pipis ya. Oke. Kita masuk juara ketiga untuk jenjang SD. Jatuh pada urutan ke-49. Nomor pesertanya adalah 49 dengan skor total 110. Jatuh pada Keanu Maghali. Ada yang namanya Keanu enggak? Coba raise hand. Keanu ada. Panitia mohon dikoreksi kalau saya ada salah menyebut nama.
Oke, jenjangnya ini ada di HP saya yang satu, tapi nanti saya perlihatkan. Tolong panitia, tim operator bisa dicat, ditulis namanya. Keanu Maghali itu dari SD mana, kemudian kelas berapa? Boleh dicat oleh panitia ya. Ya, saya pertegas lagi, saya ulangi. Juara ketiga ya. Saya baru mengumumkan yang juara ketiga dengan nomor pendaftaran 49, kemudian jumlah total nilainya adalah 110 atas nama Keanu Maghali ya. Keanu Maghali. Keanu di sini bukan Keanu ya. Oke. Sekarang masuk kita ke peringkat kedua. Oke, SDN Baros Mandiri. Oke, congratulations, selamat. Oke ya, SD Baros Mandiri 4 tuh. Saya ngomong SD Baros Mandiri 4 ya. Oke, Keanu, silahkan japri panitia gitu ya untuk memperjelas terkait dengan ini. Oke, selanjutnya adalah peringkat kedua. Ini skornya cukup lumayan tinggi ya. Jumlah skor 131. Beda 21 poin dari peringkat ketiga. 131. Wah, ini lumayan bagus nih ya. Atas nama jeng terakhir, nama terakhirnya adalah Kalani. Nah, ada yang punya nama terakhir Kalani, skornya 131 ya, lumayan nih. Kalani, ada yang punya nama Kalani terakhir? Oke, atas nama Davian Vega Kalani, peringkat kedua, atas nama Davian Vega. Oh ini, betul, ada yang ngecat, Davian Vega saya, Miss, katanya ya. Oke, alhamdulillah ada orangnya, tidak sia-sia menunggu. Yang hadir di sini juga nggak apa-apa, tungguin ya. Ini namanya kompetisi. 131 poinnya atas nama Davian Vega Kalani, alhamdulillah. Congratulations Davian. Dan yang terakhir adalah kita masuk ke peringkat pertama. Skornya beda tipis dari peringkat kedua. Kalau tadi peringkat pertama skornya 131, sekarang peringkat pertama skornya 132. Wah, cuma beda 1 poin nih dengan peringkat ke-1 ya. Wah, beruntung sekali nih. Dan peringkat ke-1 jatuh pada, congratulations kepada Tibian Bratasena Baskoro. Hey, ada yang namanya Tibian Bratasena Baskoro. Raise hand. Selamat guys, ya betul. Kasih selamat sama teman-temannya. Ini kompetisi ya. Oke. Tibian ada. Alhamdulillah. Congratulations buat 3 pemenang ini dan congratulations untuk semua teman-teman yang juga ada di jenjang SD. Kalian sudah jadi juara berada di sini gitu ya. Ini jenjang SMP nih literasi numerasinya lumayan hot ya soalnya gitu ya. Dan memang harus seperti itu karena nanti kalian akan masuk ke jenjang SMA di mana materinya memang abstrak. Sudah abstrak, bentuknya literasi dan numerasi di jenjang SMA itu complicated gitu ya. Jadi memang di jenjang SMP ini harus benar-benar banyak belajar tentang soal-soal literasi dan numerasi biar nanti terbiasa di SMA. Kalau di SMA sudah zaman dari dulu dia pakai literasi numerasi dan hampir seluruh soalnya juga terkait literasi numerasi. Kalau SD SMP mulai baru-barusan ini banyak dipakainya gitu ya. Jadi memang harus benar-benar banyak ini belajar untuk teman-teman yang ada di jenjang SMP. Dan siapakah 3 pemenang untuk OLMT 2021 di jenjang SMP? Kita masuk pertama di peringkat ketiga. Jatuh kepada Muhammad Nasir Hanafi dari SMP Negeri 2 Cimahi. Boleh di raise hand. Oke, congratulations kepada Muhammad Nasir Hanafi. Ada orangnya? Boleh. Coba di raise hand. Ada nggak orangnya? Muhammad Nasir Hanafi. Mudah-mudahan masih ada di sini ya. Oke, oh ada. Alhamdulillah masih standby.
Oke, tidak sia-sia perjuangan Muna ya. Congratulations Nasir. Dan peringkat kedua jatuh kepada, wah, ini dari luar kota. Ada yang dari luar kota nggak? Saya baru lihat nih, ada dari luar kota dan jauh di sana gitu ya. Wah, ini luar biasa banget. Atas nama Antoni Chandra Santoso dari SMP Universal Denpasar. Halo Antoni. Wah, jauh-jauh dari Denpasar, alhamdulillah dapat di peringkat kedua. Congratulations Antoni. Mudah-mudahan nanti jadi termotivasi untuk sering ikutkan lomba ini ya. Akhirnya ada satu wakil juga dari luar kota. Kalau tadi peringkat ketiga Muhammad Nasyir Hanafi dari SMP Negeri 2 Cimahi, dari 2 Cimahi ya, berarti ada perwakilan dari Cimahi, dan kemudian Antoni tadi dari Denpasar, perwakilan luar kota, dan peringkat ke-1, sama-sama Antoni, terima kasih juga, peringkat ke-1, perwakilan dari kota Bandung. Halo Bandung. Akhirnya Bandung muncul di peringkat pertama atas nama jeng jeng jeng. Sampai sak-sak ini nih bacanya. Muhammad Al-Ghifari Ramadan dari SMP Negeri 2 Bandung. Mana Al-Ghifari Ramadan ya? Coba di-raise hand-nya. Oke, selamat kepada 3 pemenang ini. Tadi saya ulangi, peringkat pertama jatuh kepada Muhammad Al-Ghifari Ramadan dari SMP 2 Bandung. Kemudian Antoni Chandra Santosa dari SMP Universal Denpasar. Dan peringkat ketiga jatuh kepada Muhammad Nasyir Hanafi dari SMP Negeri 2 Cimahi. Selamat kepada seluruh pemenang di jenjang SD dan di jenjang SMP. Untuk yang belum jadi juara, mudah-mudahan nanti ke depan bisa ikutan lagi dan insya Allah jadi juara. Dan ingat kata saya, ajang OLMT 2021 ini jadikan bahan latihan, ajang latihan untuk kompetisi-kompetisi selanjutnya gitu ya. Untuk peserta kami akan mulai mengirimkan sertifikat di hari Senin sampai di hari Sabtu. Piagam penghargaan kami untuk para pemenang akan kami berikan di Jumat dan Sabtu, dan hadiah bisa diambil untuk daerah Bandung dan Cimahi. Datanglah ke Cimahi ke Sekolah Tridaya, hadiah bisa diambil di sana. Untuk Antoni Chandra Santosa dan nanti kami akan hubungi secara personal, kami akan kirim hadiahnya, mekanismenya akan kami jelaskan. Itu saja, terima kasih telah hadir di acara ini. Sampai jumpa dan selamat beristirahat. Terima kasih. Mr. Hadi saya serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Miss Dwi. Wah, ternyata ya sudah kita dapatkan pemenang-pemenangnya. Tadi dari jenjang SD dan SMP, terakhir itu SMP Muhammad Al-Ghifari. Oke. Selamat ya sekali lagi untuk para pemenang, tetapi yang belum berkesempatan menjadi pemenangnya juga jangan berkecil hati, karena kita juga insya Allah dapat meraih positifnya dari kegiatan ini. Kita menambah pengalaman dan insya Allah ini adalah sebuah langkah yang positif buat adik-adik untuk terus berkarya mencapai cita-citanya. Oke, sekali lagi Mister ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari semua pihak, dari Kepala Dinas Kota Cimahi, kemudian dari guru-guru, dari tim panitia, dari peserta, orang tua siswa, dan juga guru di sekolah masing-masing tentunya. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan dari kami, panitia. Semoga ini bisa menjadikan hal yang positif untuk kita semua. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak sekali lagi adik-adikku yang dimanapun kalian berada. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nama saya Fathan dari 10 IPS. Nama saya Mina dari kelas 10 IPA. Nama saya Naufan dari kelas 10 IPA. Nama saya Nanda dari 10 IPS. Nama saya Salman dari kelas 10 IPA. Saya Rani dari 10 IPA.
Tridaya bimbelnya aja bagus, apalagi sekolahnya. Ya poster Munkasai sih. Tridaya emang bagus. Siapa sih yang nggak tahu Tridaya? Senang. Seneng lah. Senang banget. Senang banget. Seneng lah. Seneng bisa. Setiap aku nanya ke guru itu tuh dia tuh gurunya tuh pasti ngejawabnya cepat dan ngejelasin dengan penjelasan dia bisa dimengerti. Bisa kenal sama teman-temannya. Kelasnya bagus. Dia terbuka sama teman-teman, sama guru-gurunya juga. Kalau kita mah nggak susah gitu kayaknya, karena merasa diperhatikan oleh guru apa yang saya butuhkan. Belajar secara daring, soalnya seru banget. Saat mengikuti project class karena belajar banyak tentang kerja tim. Ekskul. Entrepreneurship. Pas bikin video, Aku itu belajar studi kasus. gurunya seru. Asik, kayak bisa saling sharing atau curhat. Kayak ngerasa ke teman sendiri. Kayak sama teman lah. Gurunya asik. Baik-baik, kocak-kocak lah. Asik, rame. Asik semuanya. Asik sama Asik-asik sih. Ramah-ramah juga. Baik-baik semua dan ya gitu. Luar biasa. Mantap. Kece. Keren. Bagus. wow.